Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesempurnaan karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad Ibni Isa Ibni Sawrah At-Tirmidzi. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang panjang lebar berkenaan dengan rambut Nabi Muhammad SAW, begitu juga uban Nabi Muhammad SAW, dan juga cara bersisirnya Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga semir, yaitu pewarna rambut Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu babu majaa fi kuhli Rasulullah SAW, yaitu bab apa yang datang tentang kuhl. Kuhl itu adalah celak mata, ya, celak, ya, celaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, celak ini yang kita kenal di masyarakat adalah sering dipakai oleh wanita, ya, sebagai kosmetik atau untuk memperindah mata, ya, dan untuk membentuk, ya, mata yang sudah ada itu dibentuk, diperjelas dengan yaitu celak tersebut, ya. Dan celak ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW pun celak itu sudah ada. Jadi celak itu adalah alat untuk memperindah mata, ya. Namun yang kita bahas pada sore hari ini, bagaimana celaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ternyata Rasulullah Muhammad SAW memakai celak, ya, tidak hanya perempuan saja. Lalu bagaimana Rasulullah SAW memakai celak? Celaknya seperti apa? Caranya bagaimana? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada pembahasan bab ini, wa fihi arba'atu ahadits, dan di dalam bab ini ada 4 hadis. Yang pertama yaitu Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Yaitu hadis ini dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittahilu bil itsmi." Ya, bercelaklah kalian bil itsmi, dengan celak itsmi. Ya, itsmi ini adalah salah satu jenis celak, dan itsmit ini adalah celak terbaik di antara celak yang ada. Bahkan sampai saat ini celak itsmit ini dikenal sebagai celak terbaik, ya. Dan celak ini berasal dari Persia, ya. Celak ini manfaatnya besar, jenis itsmit, ya, jenis itsmit, ya, yang Rasulullah SAW anjurkan untuk memakai celak itsmit ini, ya.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Celak ismit ini memiliki kelebihan dibandingkan celak yang lain. Di antaranya adalah dia bisa membersihkan mata, ya. Bukan hanya untuk memperindah saja, tapi bisa membersihkan mata. Dan dia kelebihannya daripada celak yang lain itu mudah melekat, ya. Namun pada bagian dalam yang ditempel ke mata itu dia halus, ya, tidak sampai mengganggu mata, ya. Dan ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memakainya. Makanya Rasulullah bersabda, ittahilu bil ithmit. Bercelaklah kalian itu dengan ithmit. Ya, ini kalian di sini adalah kalian baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak memerintahkan hanya kepada perempuan, tapi bercelaklah kalian, yaitu laki-laki maupun perempuan. Bil ithmit, dengan celak, yaitu celak yang berjenis ithmit, ya. Fa innahu yajlu al-basara. Maka sesungguhnya dia celak ithmit itu yajlu al-basara, yaitu memperjelas al-basar, ya, yaitu memperjelas penglihatan. Maksudnya adalah menjernihkan, ya, menjernihkan pandangan, menambah cahaya pandangan kita, ya, membersihkan mata kita. Wa yumbitus sya'ra, dan bisa menumbuhkan asy'ara, yaitu bulu mata. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Musannif sendiri di dalam jami'nya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, Ahmad di dalam musnadnya, Tirmidzi di dalam jami'nya, Al-Hakim di dalam mustadraknya, Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Adab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis pertama ini adalah anjuran untuk bercelak. Dan ulama menjelaskan bahwasanya anjuran bercelak di sini bukan khusus untuk bercelak dengan jenis ithmit saja, ya. Namun yang lebih utama adalah bercelak dengan celak ithmit, ya. Adapun jenisnya boleh dengan celak yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulatun, yaitu memiliki tempat celak, yaktahilu minha, yang mana beliau itu memakai celak tersebut kullalailatin, setiap malam. Salasatan, yaitu pada 3 kali, fi hadhihi, di mata yang ini, yaitu yang kanan, wa salasatan fi hadhihi, dan 3 kali pada mata yang ini, yaitu yang kiri. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani untuk yang bahwasanya Rasulullah SAW memakai 3 kali pada setiap malamnya. Ini didhaifkan oleh Syekh Albani di dalam, yaitu di dalam kitabnya Dhaif Al-Jami. Bahkan beliau menilai hadis ini dhaif jiddan, ya, yaitu pada lafaz Rasulullah bercelak pada setiap malamnya 3 kali. Ini dhaif, ya. Namun yang perintah atau anjuran untuk memakai celak, sesungguhnya celak itu memperjelas pandangan dan menumbuhkan bulu mata, ini hadisnya sahih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu Ani bin Abbas qala, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmit thalathan fi kulli ainin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahil, yaitu bercelak sebelum tidur, bil ithmit, dengan ithmit thalathan fi kulli ainin, yaitu pada setiap matanya, ya. Wa qala Yazid ibnu Harun fi hadithihi, dan berkata Yazid ibnu Harun di dalam hadisnya, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kanat lahu makhulatun yaktahilu minha inda naumi thalathan fi kulli aini. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat celak yang mana beliau memakai celak tersebut ketika hendak tidur salasan 3 kali di dalam setiap matanya. Dan hadis ini didhaifkan ya oleh Syekh Albani. Ya, hadis ini riwayat Ahmad di dalam musnadnya, namun didhaifkan oleh Syekh Albani di dalam Mukhtasar Asy-Syama'il sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, adapun Rasulullah bercelak ya setiap hendak tidur 3 kali itu dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya yaitu an Jabirin. Qala, dari Jabir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ithmid. Hendaknya kalian memakai ithmid, yaitu memakai celak ithmid ya. Indan naumi, ketika hendak tidur, fa innahu yajlu al basara wa yumbitu sya'ra. Karena sesungguhnya ia itu bisa memperjelas yaitu al-basar, penglihatan, dan bisa menumbuhkan asy'ar, yaitu rambut ya. Hadis ini sahih ya. Jadi tidak ada kata 3 kali. Jadi sebelum tidur ya dianjurkan untuk memakai celak. Namun tidak ada kata 3 kali ya. Ini hadisnya sahih ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tersebut, hadis ini sahih tafarrada bihi al-musannif wa qad akhrajahu al-Baghawi fi syarh sunnah. Hadis ini sahih dan musannif tafarrad, yaitu bersendiri di dalam riwayat ini dan juga diriwayatkan oleh al-Baghawi di dalam syarh sunnah ya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Baik, barakallahu fikum. Jadi untuk anjuran bercelak sebelum tidur ini sahih ya, ada anjurannya, namun tidak dibatasi berapa kalinya. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira ahkalikum al-ithmid. Sesungguhnya sebaik-baik celak ya. Sesungguhnya sebaik-baik celak adalah ithmid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu jenis celak yaitu yang paling bagus dan paling baik adalah celak ithmid ya. Yang mana dia itu yajlu al-basara wa yumbitu sya'ra. Bisa menjernihkan atau menajamkan atau membersihkan al-basara, penglihatan, wa yumbitu sya'ra, dan bisa menumbuhkan rambut. Barakallahu fikum. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya celak ithmid ini adalah yang terbaik daripada celak-celak yang lain. Meskipun celak yang lain bagus, namun yang terbagus dari celak-celak yang ada itu adalah celak ithmid. Oleh karena itu kalau kita memakai celak, carilah yang celak ithmid ini. Namun jika tidak ada, tidak mengapa kita memakai celak yang lain ya. Karena memakai celak itu diantara manfaatnya itu selain untuk keindahan mata kita, itu ada dalam segi kesehatan juga, yaitu untuk menjaga kesehatan mata, membersihkan mata, juga dapat memperlembut materi busuk yang ada di dalam mata serta memaksa keluarnya kotoran mata ya. Dan jika ketika tidur ya, maka celak mata itu dapat meliputi atau menyeliputi kelopak mata. Dan orang yang memakai celak itu ya dikatakan lebih tenang, dia pandangan matanya lebih tenang dibandingkan orang yang tidak memakai celak ya.
dan bisa menjaga kealamian mata kita. Ya, itu diantara manfaat-manfaat dari celak. Ya. Kita masuk ke hadis yang terakhir, yaitu hadis keempat, yaitu An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ithmit fa innahu yajlu al basara wa yunbitu sya'ra. Pakailah oleh kalian itu ithmit, yaitu celak ithmit. Fa innahu yajlul basara, sesungguhnya celak ithmit itu bisa menjernihkan atau menajamkan, membersihkan penglihatan dan bisa menumbuhkan rambut. Ya, ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi celak ini ya dianjurkan, ya, dianjurkan. Namun ulama berbeda pendapat ya di dalam masalah apa hukumnya memakai celak. Ya. Adapun yang masyhur adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah, yang mana mereka sampai mensunnahkan, ya, yaitu jika kita lakukan mendapatkan pahala. Alasannya adalah karena Rasulullah memakainya, ya, Rasulullah memakainya dan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan anjuran dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui tadi, Rasulullah menganjurkan untuk memakainya. Dan setiap anjuran itu adalah sunnah, ya, paling tidak adalah sunnah. Ya. Namun untuk ulama yang lain yang hanya sebatas membolehkan, tidak sampai mensunnahkan, dikarenakan hadis yang berupa anjuran tadi, yang berupa anjuran dari Rasulullah SAW tadi, itu tujuannya tidak sampai ukhrawi, tapi masalah duniawiyah. Makanya hadis-hadis yang dijelaskan itu pakailah celak, karena celak itu dapat ya menjernihkan pandangan mata dan bisa menumbuhkan rambut. Tujuannya adalah tujuan-tujuan duniawiyah, bukan ukhrawiyah. Makanya ulama yang berpendapat membolehkan itu beralasan dengan makna dari hadis tersebut. Wallahu a'lam, mana yang lebih benar. Yang jelas adalah Rasulullah SAW bercelak dan Rasulullah menganjurkan untuk bercelak. Ya. Adapun sunnahnya atau dibolehkannya, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya. Dan anjuran Rasulullah SAW bercelak ini bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan saja. Ya. Dan jika celaknya itu berupa ifmit, ya, maka ini lebih utama. Adapun jika celaknya selain ifmit, ini para ulama membedakan hukumnya lagi, ya. Apakah yang sunnah itu, ya, yang berpendapat sunnah itu berbeda pendapat lagi. Apakah yang sunnah itu hanya ifmit saja, yang jenis ifmit saja, ataukah yang selain ifmit juga? Ya. Jadi ada yang menyunahkan hanya sebatas yang celak jenis ifmit. Ya, ulama lain mengatakan tidak, celak itu umum, ya, karena celak tidak semuanya ada di setiap tempat. Celak ifmit tidak ada di setiap tempat. Ya, bisa jadi di suatu tempat tidak ada celak ifmit. Maka hampir sama dengan permasalahan siwak. Ya, apakah yang sunnah itu hanya siwak saja, ataukah gosok gigi, ya, dengan alat, ya, sikat gigi itu juga termasuk sunnah, dianjurkan. Ya, apa penghususannya hanya siwak, seperti itu. Hampir sama dengan itu permasalahannya. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi mengikuti tujuan dari celak tersebut, jadi tidak mengkhususkan celak ifmit. Akan tetapi yang lebih utama adalah celak ifmit. Kalau tidak ada celak ifmit, maka itu tetap dianjurkan. Namun yang lebih utama adalah celak ifmit. Wallahu a'lam.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu, saya tambahkan, apakah hukumnya bagi laki-laki itu memakai celak, ya, secara umum ya, laki-laki memakai celak, ya. Maka laki-laki memakai celak itu harus dilihat dari dua sisi. Pertama, jika dia menggunakan celaknya itu untuk, ya, yaitu untuk menajamkan pandangan, terus mengobati mata yang rabun, membersihkan matanya, ya. Jadi hanya untuk tujuan menajamkan pandangan, tidak untuk berhias, maka ini boleh. Bahkan dianjurkan, termasuk di dalam hadis yang dibacakan tadi, itu masuk dalam hadis tadi, anjuran tadi. Ya. Namun jika keadaan yang kedua yaitu untuk berhias, ya, maka ini Syekh Utsaimin tawakuf di dalam masalah ini. Tawakuf itu maksudnya Syekh Utsaimin memilih untuk lebih hati-hati. Maksudnya apa? Kalau, ya, kata beliau, kalau yang memakai celak itu, yaitu laki-laki yang memakai celak itu masih muda, ya, dan menimbulkan fitnah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Namun jika dipakai oleh orang yang sudah tua yang tidak menimbulkan fitnah, maka ini tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum, karena apa namanya? Memang tidak hanya perempuan saja yang bisa menimbulkan fitnah. Terkadang laki-laki bisa menimbulkan fitnah. Ya. Namun untuk perempuan, ya, mutlak boleh, ya, asal ada asalnya juga. Jadi asal untuk suaminya, terus untuk mahramnya, ya, dan untuk wanita-wanita yang ada di hadapannya. Ya. Jadi untuk wanita-wanita yang berada di sekitarnya, untuk suaminya dan untuk mahramnya, ini mutlak boleh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu dicatat bahwasanya pemakaian celak itu bukan berarti seperti orang yang melanggar aturan pemakaian celak, yaitu maksudnya ada orang itu yang mencukur dulu bulu alisnya lalu dicelak. Ini salah, ya. Ini dilarang, ya. Jadi bulu alisnya dicukur, dia buat bulu alis baru dengan celaknya ini. Ini dilarang karena masuk di dalam ayat umum yang mana Allah berfirman, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ya. Yang mana Allah berfirman tentang ceritanya setan itu memerintahkan mereka itu untuk merubah ciptaan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 119. An-Nisa 119, setan itu, ya, memerintahkan manusia itu untuk merubah ciptaan Allah. Jadi merubah ciptaan Allah salah satunya adalah mencukur bulu alis, itu adalah perintah setan, bisikan setan, talbis iblis, ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang jelas, ya, melaknat orang-orang, ya, orang-orang yang melakukan perubahan atau mencukur bulu alis tadi. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-washimat wal mutasimat. Allah melaknat orang yang tukang tato dan orang yang ditato, wal mutanammisat, dan orang yang minta dicukur bulu alisnya, ya. Mutanamisot. Jadi orang yang mencukur bulu alis itu masuk mutanamisot yang dilaknat juga. Wal mutafalija, dan orang yang merapikan gigi yang dirubah giginya itu. Lil husni, untuk kecantikan. Al mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi jelas, yaitu orang yang mencukur bulu alis itu masuk mutanamisot, yaitu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memakai celak, ya, pakailah celak itu sesuai dengan bentuk
bulu alis yang Allah sudah ciptakan untuk dirinya, dan juga bulu mata yang sudah Allah ciptakan untuk dirinya. Jangan memotong bulu yang sudah Allah ciptakan lalu membuat baru. Ini yang dilarang. Barakallahu fikum, itu yang insya Allah bisa dibahas pada sore hari ini. Untuk selebihnya mungkin bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Barakallahu fikum.